Aquarius, selamat datang di bacaan untuk Aquarius. Bacaan ini tidak menetapkan periode waktunya, ambil hanya jika resonate. Kita mulai dari 3 kartu pertama Lenormand untuk Aquarius. Ini adalah saatnya untuk memahami lebih dalam duduk perkaranya. Jangan terburu-buru. Karena masalah ini banyak sekali kaitannya dengan pihak lain. Dan mereka tidak akan tinggal diam kalau Aquarius mengambil langkah tanpa mengkonsultasikan pada mereka. Dan membuat semua menjadi rumit, iya. Tetapi artinya Aquarius tidak lari dari tanggung jawab. Karena bagaimanapun juga, betapapun sukarnya menggerakkan hal ini, mereka juga punya hak untuk didengarkan. Bagaimana sudut pandangnya, bagaimana best interest-nya, dan bagaimana untuk memitigasi apapun konsekuensi negatif yang mungkin terjadi dari keputusan yang akan diambil, terutama jika keputusan itu dilakukan secara sepihak oleh Aquarius. So don't do that. Oke, bukan sini, kita mulai dari yang 1, 2, 3. Oke, jadi sebenarnya Aquarius udah tahu kali, udah lama ini masalah kenapa bundet gini sih gitu ya. Sebenarnya kan kalau misalnya diambil langkah ini kan gampang banget. But why didn't you do it? Gitu. Kenapa nggak dilakukan langkahnya kalau udah tahu jawabannya? Karena memang banyak komplikasinya. Sehingga walaupun udah tahu tangganya arahnya kemana, tapi langkah kaki belum bisa jalan. Karena ya itu tadi, masih digondeli dengan kepentingan yang macam-macam. Ya, sukarnya adalah memang mungkin ada pihak, mungkin bukan Aquarius, mungkin juga dari Aquarius, tapi kalau saya melihat ada pihak lain yang memang ingin membiarkan situasinya dalam gelap, tidak dibicarakan, tidak disentuh sama sekali, bahkan tidak mau diucapkan. Dan itu bukan kewenangannya Aquarius, makanya rasanya semuanya gelap gitu. Nah, ketika memang tidak dimungkinkan semua bergerak, karena tadi rumit banget dan ini menyangkut pihak lain yang mungkin jauh lebih berkuasa daripada Aquarius, which is itu Aquarius banget ya. Dan ini frustrasi yang luar biasa. Nomor 1 yang bisa kita lakukan Aquarius adalah mencintai diri sendiri. Bahwa kita sudah lengkap tanpa harus sampai di titik dimana kita pikir kita berhasil dengan cara ini. Why? Karena kita selalu berada satu langkah di belakang kalau kita berpikir begitu. Jadi akibatnya kita nggak bisa fun, kita nggak bisa menikmati hidup. Karena kita merasa harus sampai di titik dulu baru kita dapat hadiah untuk happy. No, that's not true. Kita boleh happy kapan aja, dan bahwa perjalanan hidup itu panjang dan kita nggak harus buru-buru sampai di finish secepat-cepatnya. Come on, kan hidup kita panjang dan kita juga nggak tahu kapan berakhirnya. Dan kadang-kadang itu juga hidup kita berakhir kan tanpa kita bisa rencanakan, tanpa kita bisa antisipasi. So why not kita ambil kebahagiaan ini sekarang dengan cara mencintai kita tanpa harus memberi prasyarat kepada kita, saya hanya boleh happy kalau masalah ini selesai. Enggak usah, saya bisa happy kapan saja termasuk ketika masalah ini belum selesai. Kenapa? Orang masalahnya begitu rumit, kenapa juga kebahagiaan kita harus kita gantungkan kepada pihak-pihak lain yang boro-boro mikirin kita? Kan enggak bisa begitu kan? Maksudnya ya bisa juga begitu, tapi itu kan merugikan kita sendiri. Buat kita enggak ada manfaatnya. Iya, karena hubungan ini sebenarnya udah selesai kok. Cuman rumit aja, nggak bisa diapa-apain, nggak ada orang berani ngomong, nggak ada orang berani ngutak-ngatik, karena ini mungkin tabu, mungkin ada pihak yang punya sakit jantung sehingga nggak bisa ngomongin ini sama sekali, dan harus nunggu sampai titik dimana sampai dia nggak ada. Aku ngomongnya kayak itu banget ya, tapi
Kadang-kadang memang situasinya seperti ini, karena saya juga mengalami sendiri bahwa saya punya kerumitan, dan ternyata setelah pihak ini dipanggil yang Maha Kuasa, tiba-tiba semua jalan lancar. Saya sungguh sama sekali tidak mendoakan seorang itu seperti hilang dari muka bumi hanya untuk membuat masalah kita selesai. Ini kan artinya memang ya belum diizinkan aja untuk selesai, tapi sebenarnya di hati kita tahu kita udah selesai, dan kita sebenarnya bisa bahagia, atau mungkin yang kita pikirkan adalah anak kita, the son. Dan memang kita nggak bisa tilik ulang bahwa kita bisa kembali ke masa lalu happy seperti masa lalu, karena kita sekarang udah tahu masa lalu itu penuh dengan kepalsuan. Kita happy pada saat itu, tapi karena kita nggak tahu hal lain, dan sekarang kita udah tahu, kita nggak bisa balik lagi menjadi tidak tahu karena sudah terlanjur tahu anyway. Dan apapun informasi yang kita ketahui sekarang yang membuat kita terhenyak itu, membuat cinta kita jadi kebolak-balik, Ace of Cup terbalik. Dan kita nggak suka di posisi yang kenapa dibikin dalam kegelapan tadi. Dan kegelapan itu yang membuat kita bahagia di atas sesuatu yang semu. Kita lihat di sebelah kanan, memang hubungan ini nggak bisa disebut setara, the lovers terbalik. Mereka juga tidak ingin mengambil tindakan bermakna sama sekali, yang kecil pun mereka nggak mau ngambil. Entah mungkin yang dipikirkan adalah seorang yang sangat kritis, yang mungkin mulutnya luar biasa tajam sehingga dia takut. Ya entah, tadi saya mengatakan contohnya dia sakit jantung. Barangkali bukan sakit jantung, kita takut aja dimarahin. Kalau dia murka itu udah tamat riwayat kita, kelar udah hidup kita. Rasanya seperti itu, ketakutan yang kita bawa sendiri, yang kita nggak berani hadapin. Kita itu maksudnya orang yang di sebelah sana, bukan Aquariusnya. So why not kalau kita berhadapan dengan coward ya, dengan pengecut di sana, tapi kita bergantung pada pengecut, kemudian kita membuat hidup kita menjadi frustrasi. Kan nggak kepingin kan situasinya kayak gitu. Kalau ditanya gimana, ya be happy dengan apapun. Nggak perlu kita mensyaratkan kita menjadi happy hanya kalau kita sudah berhasil menyelesaikan masalah itu. Karena kapan berhasilnya kan bukan di tangan kita aja, tapi ada tombol yang harus dipencet, bukan oleh kita tapi oleh yang Maha Penguasa. Intinya seperti ini, karena semuanya lebih besar dari yang kita bisa lakukan. You're always creating whether you're conscious of it or not, so be watchful of your thoughts and think the good ones. Iya, jadi ya itu tadi, kembalikan pikiran bahwa kita bersalah, kita tidak mampu, kita serba kekurangan, kita tidak berdaya kalau kita belum berhasil menyelesaikan masalah. Kembalikan lagi, namanya hidup kan perjalanan, dan di setiap titik kita nggak tahu perjalanan itu berakhir kapan, dan kalaupun berakhir mulai lagi kita juga nggak tahu kapan, dan mungkin ini saatnya. We don't know that. Jadi jangan membuat kita tergantung pada situasional untuk kita happy. Tombol kebahagiaan itu ada di dalam diri kita, dan ini seperti diingatkan kepada Aquarius supaya tidak terlalu merasa frustrasi dengan situasi yang dihadapi. Just be happy. Hidup itu adalah keajaiban, so don't waste it gitu loh. Jangan membuang-buang kehidupan ini dengan merengkuh semua energi negatif, which is sebenarnya itu adalah pilihan kita kalau kita ingin mengambil energi positif dari apapun ini. Be happy. Kalau yang dipikirkan anak, try to be happy. Somehow kalau kita berpikir positif, selalu ada jalan keluar, karena kita tuh gak pernah sendiri pada prinsipnya. Selalu ada yang menolong, hanya kadang-kadang kita tidak mampu melihat pertolongan karena yang kita pikir pertolongan hanya tipe tertentu yang ada sesuai dengan yang di kepala kita. Jadi kayak komputer gitu, hanya yang cocok, padahal ada banyak bantuan lain datang ke kita, tapi karena kita harus codingnya hanya sesuai dengan yang di kepala kita, kita nggak bisa melihat itu sebagai bantuan. Oke Aquarius, Wanita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.